Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, hari ini di sini Mbak April akan membahas subtes UTBK yaitu PK ya, pengetahuan kuantitatif. Nah, seperti biasa ini sambil nanti nunggu teman-teman yang lain pada join ya. Ini bisa dikerjakan dulu ya. Oke, Reva boleh coba kerjain dulu nih nomor satu nih. Mbak April tungguin 3 menit ya. Berarti nanti jam 15.44 akan Mbak April bahas. Oke, nah ini mungkin sambil Mbak April bahas ya buat yang nomor satu. Oke, nanti siapa tahu di tengah jalan kita bisa nyocokin jawabannya ya. Jadi untuk yang nomor satu, di sini kalau kita mengerjakan soal logaritma gini, kan agak pusing ya. Ini kan apalagi operasi logaritmanya banyak. Nah, tapi di sini nanti kita bisa pakai konsep yang namanya itu SPLDV. Jadi kalau kalian perhatiin di sini, itu kan ada B log 9 nih, ini juga B log 9 kan. Kan itu kan kita bisa misalkan sebagai satu variabel, ya nggak? Nah, artinya di sini kan ada A log 2. Nah, berarti di sini kan ada satu logaritma yang beda nih. Berarti yang ini A log 4. Nah, ini kan logaritma yang berbeda. Nah, artinya kalau misalkan ada logaritma yang beda kayak gini, itu kita ubah dulu biar bentuknya itu sama. Nah, di sini nanti yang A log 4 itu kan bisa nih Mbak berubah jadi A log 2 pangkat 2 kan. Nah, nanti duanya ini bisa kita pindah ke depan. Nah, jadi nanti akan diperoleh 2 kali A log 2. Oke. Nah, sehingga nanti di sini persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan kayak gini. Kan 2 nih, ini kan tadi kan udah kita ubah ya, alog 4 jadinya kan 2 alog 2, berarti nanti 2 kita kaliin ke 2, berarti hasilnya 4 ya, berarti 4 kali alog 2 dikurangi 3 belok 9 sama dengan min 2. Oke, nah sekarang di sini kan berarti kan kita udah buat menjadi satu variabel yang sama, oke? Yang pertama itu a log 2, yang kedua itu b log 9. Oke, kan udah sama semua. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita misalkan. Di sini akan Mbak misalin ya. Misal, di sini yang akan Mbak misalin itu adalah a log 2. Nah, A log 2 di sini Mbak akan misalkan sebagai X. Terus B log 9.
Di sini Mbak akan misalkan sebagai Y. Oke, sehingga nanti kan kalau misalkan udah kita misalin A log 2X, B log 9 sama dengan Y, maka nanti persamaannya itu kan akan menjadi seperti ini ya. 4X dikurangi 3Y sama dengan min 2. Terus yang bawah jadinya 2X plus Y sama dengan 4. Oke. Nah, setelah itu kayak biasa ya kita eliminasi substitusi. Nah, di sini Mbak Nurul akan eliminasi X dulu. Berarti kalau eliminasi X ini kali 1, ini kali 2. Oke, sehingga nanti akan diperoleh 4X min 3Y sama dengan min 2. Lalu yang bawah akan diperoleh 4X plus 2Y sama dengan 8. Oke, gini ya. Nah, setelah itu, biar X-nya habis, di sini kan kita kurangi. Oke, berarti 4X min 4X habis. Setelah itu berarti yang ini min 3Y plus 2Y. Min 3Y min 2Y. Berarti min 5Y. Lalu yang bawah itu berarti nanti jadinya min 10. Sehingga nanti akan diperoleh Y itu sama dengan 2. Oke. Nah, karena kita di sini dapat oleh Y sama dengan 2, kita tinggal substitusi ya untuk mencari X ya. Di sini Mbak Bel akan gunakan persamaan 2 untuk nyari X-nya ya. Jadi di sini Mbak substitusi ke sini. 2X plus Y sama dengan 4. Oke, 2X ditambah 2 berarti ya kan Y-nya kita substitusi 2 sama dengan 4. Berarti akan diperoleh 2X sama dengan 2, berarti X-nya nanti diperoleh sama dengan 1. Nah, oke, kita kan udah ketemu X sama Y. Nah, sekarang kita kembali ke awal tadi. Di awal kan kita udah misalin A log 2 itu sama dengan X. Oke. Terus B log 9 itu kita udah misalin sebagai Y. Oke. Sehingga yang pertama nih kita akan peroleh X itu kan sama dengan 1. Tadi ingat di awal X itu sama dengan A log 2. Oke. Nah, sekarang logaritma nih. Konsep dari logaritma itu kan adalah inverse dari suatu eksponen ya. Jadi misalkan di sini ada eksponen itu A log B sama dengan C ini ya. Sehingga nanti logaritmanya kalau misalkan ini eksponennya kita inverse berarti kan akan jadi suatu logaritma. Nanti logaritmanya itu A log C sama dengan B. Jadi nanti kalau misalkan di logaritma, yang pangkatnya itu nanti akan sebagai hasil. A, A ini kan bilangan pokok atau basis, nanti berarti akan jadi A log. Gitu. Baru nanti hasilnya itu C. Nah, kayak gini. Nah, kita pakai ini ya, konsep ini ya, untuk mengubah nanti logaritma ke bentuk eksponen. Kenapa kok harus diubah ke eksponen? Ya karena di sini yang mau kita cari itu adalah A-nya. Makanya harus kita ubah ke eksponen. Jadi kalau misalkan bentuk ini A log 2 sama dengan 1 kita ubah ke eksponen itu kan hasilnya A pangkat 1 sama dengan 2. Berarti bilangan berapa yang dipangkatin 1 itu hasilnya 2. Berarti jawabannya yang memenuhi A sama dengan 2. Nah kan berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Oke, nah udah ketemu nih A-nya 2. Nah, sekarang kita masuk ke Y. Di sini kan diperoleh Y itu sama dengan 2. Nah, Y tadi di awal kan udah kita misalkan sebagai B log 9 ya. Sama dengan 2. Nah, sehingga di sini akan diperoleh B pangkat 2 sama dengan 9. Oke, nah ini berarti 9-nya harus kita buat jadi pangkat 2 juga. Itu ya. Berarti ketemu B pangkat 2. Nah, 9 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, sehingga di sini nanti pangkatnya gampangnya itu bisa kita coret. Sehingga di sini akan diperoleh B itu sama dengan 3. Oke. Nah, sehingga kalau kita udah peroleh A sama B, nanti kita bisa mencari ini, mencari A pangkat min B. Berarti A-nya itu kan 2. 2 pangkat min 3. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 1/8. Ya, jadi jawabannya itu yang D. 1/8 ya. Oke. Nah, ini punya Reva sama nggak nih jawabannya nih? Oke, sama. Ah, oke, alhamdulillah. Oke, sip, mantap Reva. Oke, Mbak next ke soal selanjutnya aja ya. Oke. Nah,
Soal selanjutnya, nah ini sebuah tabung di sini memiliki tinggi 4 dengan volumenya itu sama dengan 64 pi. Nah, di sini kita disuruh ngecek beberapa pernyataan. Oke, di sini Mbak ngerjain, Reva juga sambil ngerjain ya. Ini kita di akhir kita cocokin jawaban kita, oke? Sip. Nah, ini Mbak langsung bahas ya. Jadi di sini kan ada sebuah tabung, tingginya itu 4. Oke, tinggi tabung 4. Terus volumenya itu 64 pi. Nah, di sini kan yang pernyataan satu kita disuruh mencari diameter tabung ya. Intinya kita disuruh nyari diameter tabung. Oke. Nah, berarti kalau misalkan diameter tabung, kita kan bisa peroleh dari informasi volume ini. Nah, di sini kan diketahui bahwa volume tabungnya itu sama dengan 64 pi. Nah, sedangkan volume tabung itu kan bisa kita uraikan sebagai luas alas kali tinggi. Nah, luas alas dari tabung itu kan berarti lingkaran. Artinya VT-nya itu nanti pi R kuadrat T sama dengan 64 pi. Nah, di soal itu kan juga diketahui bahwa tinggi tabungnya itu sama dengan 4. Oke, nanti kita substitusi T-nya itu 4 ya. Oke, terus ini ada pi di kedua ruas, kita bisa coret aja gitu. Berarti nanti akan diperoleh R kuadrat kali 4 sama dengan 64. Berarti nanti R kuadrat sama dengan 64 bagi 4, berarti sama dengan 16. Sehingga nanti akan diperoleh R sama dengan akar 16, berarti nanti R-nya itu sama dengan 4 ya. Oke, nah ini kan jari-jari yang ditanya diameter. Berarti kalau diameter itu sama dengan 2 kali jari. Oke, berarti 2 kali 4, maka sama dengan 8. Oke, jadi di sini diameter tabung lebih dari 7. Benar ya, berarti ya? Oke, sip. Diameter tabung lebih, ya benar ya, karena kan diameternya 8. Oke, terus di sini pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 di sini kita disuruh mencari luas alas tabung, LA tabung. Oke, nah luas alas tabung berarti gampang aja ya kan, karena luas alas tabung berupa lingkaran, kita langsung pakai rumus pi R kuadrat. Berarti pi-nya, karena tadi R-nya itu kan sama dengan 4 ya, berarti pi-nya kita pakai 3,14. Terus dikali sama R kuadrat berarti 4 pangkat 2. Jadi nanti kita tinggal menghitung 3,14 dikali sama 16. Nah, nanti kalau misalkan ini dihitung, itu hasilnya jelas akan lebih dari 45 ya. Kenapa kok lebih dari 45? Karena apa? Karena di sini kalau 15 kita kaliin 3 itu kan hasilnya 45 ya nggak? Nah, di sini itu kan 16 nih. 16 dikali yang bilangan depannya 3. Otomatis kan ini tanpa perlu kita hitung ya. Ini pasti kelihatan banget bahwa LA tabung itu akan lebih dari 45. Jadi nanti yang pernyataan 2 itu salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan 3 ya. Kayak pernyataan 3 di situ tabung dapat memuat satu balok dengan ukuran 7 kali 7 kali 3. Berarti kan di sini akan berhubungan sama yang namanya itu volume. Jadi kita di sini cari dulu volume baloknya ya. Oke. Volume balok itu berarti nanti tinggal dihitung 7 kali 7 kali 3. Oke, berarti nanti sama dengan 147. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari volume balok. Nah, volume tabung maksudnya kan balok udah kita cari. Nah, volume tabung itu kan kalau di soal diketahui 64 pi. Nah, ini pi-nya kita uraikan ya. Jadi 64 dikali sama 3,14. Nah, ini nanti kalau misalkan dihitung ya, hasilnya itu sekitar 200,96. Yang artinya apa? Yang artinya kan V tabungnya itu lebih dari volume balok. Nah, berarti kalau misalkan lebih dari volume balok, itu baloknya kan dapat termuat di dalam tabung. Iya, betul. Berarti ini dapat memuat ya.
Oke, jadi jawabannya benar. Oke, Reva udah jawab nih, Reva. Iya, betul. Betul banget, Reva, BSD. Oke, mantap. Oke, hai Imrota baru join nih. Hai Imrota. Oke, ini bisa langsung itu ya, Imrota ya, nyesuaiin aja ya. Kita baru nyampe nomor 2 kok. Nanti tenang aja ya, filenya akan Mbak April share ke grup ya. Terus di sini kita akan lanjut dulu ya ke soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 3. Boleh nih, karena ini udah ada 2 orang nih. Seru nih kalau misalkan coba kerjain dulu ya. Oke. Nah, ini kalian bisa coba kerjain dulu. Mbak tunggu 2 menit ya sampai 15.58. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang ini kalian udah nemu jawabannya berapa? Oke, Ibu Neta udah nemu. Iya. Oke, sip sip. Betul jawabannya. Oke, nah di sini Mbak akan langsung Oke, di sini Mbak akan langsung bahas ya buat yang nomor 3 nih. Jadi nomor 3 di sini kan diketahui suatu persegi kecil yang berada di persegi yang lebih besar ya. Di sini diketahui bahwa keliling persegi kecil itu sama dengan 48. Oke. Jadi di sini keliling persegi kecil itu sama dengan 48. Nah, kalau misalkan keliling persegi itu kan berarti 4 kalinya dari panjang sisi yang persegi kecil ya. Atau di sini Mbak singkat SK aja ya, sisi yang kecil gitu ya. Sama dengan 48. Artinya di sini nanti akan diperoleh SK-nya itu sama dengan 48 bagi 4. Berarti 12. Nah, sekarang nih diketahui lagi bahwa luas daerah yang diarsir itu adalah 145. Nah, di sini luas arsir L arsir itu kan bisa kita peroleh dari luas persegi yang besar dikurangi sama luas persegi yang kecil. Gini ya. Nah, luas arsir itu kan di situ diketahui sama dengan 145 ya. Oke. Terus luas persegi yang besar. Oke, ini kita nanti mau cari ya. Atau kalau luas persegi besar, berarti kan kalau luas persegi itu S pangkat 2. Berarti ini nanti bisa kita uraikan jadi S besar. Ini Mbak singkat SB ya, pangkat 2 dikurangi sama luas persegi yang kecil. Berarti S kecil pangkat 2. Oke, berarti 145 sama dengan, nah ini sisi yang persegi besar ini mau kita cari. Terus yang sisi persegi kecil kan diketahui sama dengan 12 ya. Berarti 12 pangkat 2. Oke, ini berarti 145 sama dengan SB kuadrat dikurangi 144. Oke, pindah luas berarti 145 tambah 144 berarti kan 289 sama dengan SB kuadrat. Jadi nanti di sini akan diperoleh SB sama dengan akar 289. Berarti akar 289 kan sama dengan 17. Nah, di sini yang ditanya adalah keliling persegi yang besar. Oke, berarti keliling persegi yang besar. Oke, berarti sama dengan 4 kali SB. Berarti sama dengan 4 kali 17. Artinya ini sama dengan 60.
8. Iya, betul jawabannya yang B. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Nah, ini nih, ini matriks ya. Matriks ini kan termasuk dulu kelas 11 di Mapel Makla. Jadi kan kalau PK ini sih lebih ke matematika dasar ya. Jadi di sini kadang emang ada selipan materi yang MTK banget kayak matriks ini ya. Oke, nah ini boleh nih kalian coba kerja ini. Mbak penasaran masih ada yang ingat nggak matriks tidak memiliki inverse? Coba nih, jawabannya berapa nih kalau yang nomor 4? Oke, wih, Imrota udah kelar aja nih yang. Oke, nah di sini ya. Jadi benar jawabannya Imrota. Jadi di sini clue-nya ada di kata-kata ini. Matriksnya kan tidak memiliki inverse. Jadi kalau suatu matriks tidak memiliki inverse itu kan bisa kita katakan bahwa matriks ini termasuk jenis matriks singular. Nah, matriks singular. Nah, matriks singular di sini artinya kan apa nih? Kalau tidak punya inverse berarti kan determinannya itu nanti sama dengan nol ya. Jadi clue-nya di sini det-nya sama dengan nol. Ya. Nah, ciri-cirinya itu matriks singular berarti determinannya sama dengan nol. Berarti kita di sini cari dulu determinan matriksnya. Berarti kan AD min BC. Berarti nanti X dikali sama satu min X dikurangi sama satu kali min 2 sama dengan nol. Nah, ini kita kaliin. Berarti akan ketemu X min X kuadrat plus 2 sama dengan nol. Ini Mbak kaliin min satu ya. Jadi nanti akan diperoleh X kuadrat min X min 2 sama dengan nol. Oke, berarti kita faktorkan. Berarti akan ketemu X min 2 X plus satu sama dengan nol. Berarti nanti akan diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min satu. Iya, jadi jawabannya itu yang A. Betul. Oke, iya Reva juga bener ya, mantap. Oke, sip. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Nomor 5. Nah, ini nih. Ini nomor 5 ini menarik banget soalnya. Coba nih. Coba kalian kerja ini. Ketemunya berapa? Ini kan kalau misalkan kalian kelas 12 itu kadang kan ada ini ya lanjutannya dari peluang itu nanti ada yang kombinasi binomial. Nah ini tuh sebenarnya ngerjainnya pakai binomial nanti tuh. Oke, Imrata udah jawab. Iya betul jawabannya. Oke mantap mantap. Oke, nah ini Mbak langsung bahas ya. Jadi kenapa tadi Mbak bilang pakai peluang binomial ya? Jadi kan peluang binomial tuh rumusnya gini. Peluang ya. Ini Mbak misalin gini aja deh ya. Biasanya sih Mbak pakainya kayak gini. NCX dikali sama P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, ini harusnya sih pakai ini, tapi sebenarnya kalau nggak pakai ini pun ini masih bisa dihitung sih. Cuman di sini Mbak pengen ngajarin kalian konsep yang binomial ini ya. Nah, jadi P yang depan ini adalah peluang kejadian ya. Nah, terus di sini ada N. N itu adalah total ya, total apa nih? Total kejadiannya. Terus kalau yang X itu adalah total kejadian yang sukses. Terus habis itu NCX ini berarti maksudnya kita pakai rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi.
Terus di sini ada P. P itu adalah peluang kejadian yang sukses. Nah, terus Q itu adalah komplemennya dari C ya, atau PC. Itu artinya di sini kalau misalkan P adalah peluang kejadian sukses, maka komplemennya itu kan adalah peluang yang kejadian tidak sukses. Oke. Nah, oke, nah setelah ini kita lihat soalnya ya. Di sini kan diketahui bahwa peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah ini 3/5 ya. Nah, 3/5 nih. Artinya di sini kan diketahui P-nya sama dengan 3/5. Oke. Nah, di sini dia melemparkan bola tersebut 3 kali. Nah, artinya kan dari total kejadiannya ada 3 kali pelemparan. Berarti N-nya itu sama dengan 3. Nah, di sini yang ditanya itu peluang sukses semua. Nah, artinya kan di sini X-nya itu adalah peluang yang kita harapkan ya. Atau bentar. Di sini jangan X-nya sukses dong. Ini nanti kalian jadi rancu ya. Ini maksudnya X-nya itu yang kita harapkan ya. Total kejadian yang diharapkan. Nah, berarti kan di sini kita mau nyari peluang sukses semua. Berarti kan di sini tiga-tiganya itu sukses ya. Berarti kan di sini X yang kita harapkan, tiga-tiganya sukses, maka X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, terus di sini kita tinggal masuk ke rumus P-nya aja ya. Oh ya, Q ini itu kan sama dengan P komplement ya. Berarti kita ngitungnya tinggal 1 min P atau 1 min 3/5 berarti sama dengan 2/5. Oke, nah ini kita masuk ke rumus P berarti sama dengan N-nya kan 3. 3C3 dikali sama P pangkat X berarti 3/5. Tadi X-nya kan 3 ya. Dipangkatin 3 terus dikali sama Q-nya itu 2/5 dipangkatin N min X berarti 3 min 3. Nah, berarti di sini 3C3 itu kan berarti kita bisa pakai cara cepet ya. Kalau kombinasi angka depan sama belakangnya sama, maka hasilnya 1. Terus 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. 5 pangkat 5, 125. Nah, terus di sini, karena 3 min 3 itu sama dengan 0, maka semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya itu sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya 27/125. Iya, betul jawabannya Imrota. Oke, mantap. Yang B ya jawabannya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal nih tentang logaritma nih. Coba kalian masih pada ingat nggak logaritma? Coba kerjain dulu ya soal nomor 6 ya. Oke, Reva tanya kalau pakai cara yang nggak pakai rumus. Oke, Reva ya berarti ya. Oh, yang sebelumnya berarti ya, Reva. Oh. Nah, yang ini ya. Kalau nggak pakai rumus ya, ini kan berarti total menendangnya itu kan ada 3 kali tendangan. Nah, di sini sebenarnya bisa sih kalau nggak mau pakai rumus ya, tapi jujur agak susah Reva. Soalnya gini ya, kalau misalkan yang nomor 5 ini kita nggak pakai rumus, itu kan berarti ada total 3 kali tendangan tuh. Misalkan tendangan satu ya, tendangan dua, tendangan ke 3. Nah, nanti di sini kan ada macam-macam kemungkinan nih. Bisa aja yang pertama itu sukses, kedua sukses, sukses semua nih bisa. Atau bisa juga kan nanti sukses, tidak sukses, tidak sukses gini ya.
Nah, nanti juga bisa juga kayak gini, TS, S, TS. Nah, dan seterusnya ya Reva ya. Jadi kalau mau pakai manual sebenarnya bisa juga, cuman nanti ya itu bakal banyak banget. Kan di sini kan kita pertama harus nyari dulu apa coba banyak sampelnya ya, total sampelnya ya nggak? Dimana total sampelnya kalau kita cari tuh nanti akan ketemunya itu ini 125 gitu. Itu ya. Nah, di sini makanya di sini lebih gampangnya sih emang kita pakai rumus yang peluang binomial ini sih gitu ya. Soalnya kalau antisipasi ini masih tiga. Nanti kalau misalkan udah lima atau maksudnya 5 kali tendangan atau nanti 6 kali tendangan itu kan akan apa ya lama kelamaan kita kalau pakai manual itu bakal susah banget karena kenapa? Karena nanti ya kita bikin ruang sampelnya banyak banget tuh ya nggak? Nah jadi emang Mbak saranin pakainya rumus aja gitu, peluang binomial gitu ya, Reva ya. Hmm. Oke, nah ini next dulu ya, kita kerjain yang nomor 6. Oke. Oke, yang nomor 6 ya. Gitu yang ketemu nih. Penyanyi Imrota udah ketemu. Iya, hasilnya bener. Betul. Sip-sip mantap. Mm. Nah ini nanti ini Reva coba kerjain ya. Nanti Mbak juga ngerjain. Nanti kita cocokin jawabannya. Ini Mbak tahu udah ngerjain dan ini Mbak koreksi. Nanti Mbak kan juga udah nyoba ngitung. Ya hasilnya benar. Nah coba nih Mbak. Nanti penasaran jawabannya Reva ya. Oke. Nanti kalau Reva udah ketemu bisa tulisin ke kolom chat ya. Ini Mbak akan sambil bahas. Loh, udah bener loh. Padahal nih punya yang merata serius. Jawabannya bener kok. Oke, nah ini Mbak coba bahas ya yang nomor 6 ya. Jadi di sini, oh oke oke. Nah di sini yang nomor 6 ya, di sini cara kita ngerjain kayak yang nomor satu tadi, berarti caranya kita misalkan. Karena di sini kan ada 2 log X, ada 2 log X, gini ya. Oke, nah di sini nanti karena kita misalkan ya, berarti ini Mbak misalin dulu aja deh. Misal, oke, 2 log X itu sama dengan A, Mbak misalin A ya. Berarti nanti kalau 2 log X Mbak misalin A, nanti kan akan ketemu ini. Persamaannya jadi A kuadrat plus A sama dengan 6. Oke. Nah, terus ini nanti kita ubah jadi persamaan kuadrat ya. Jadi akan diperoleh A kuadrat plus A min 6 sama dengan 0. Ini ya. Oke. Terus kita faktorkan. Berarti akan diperoleh A plus 3 A min 2 sama dengan 0. Berarti nanti akan diperoleh A sama dengan min 3 atau A sama dengan 2. Gini ya. Nah, terus di sini perhatikan ya. Di sini kan di awal tadi kita udah misalin 2 log X itu sama dengan A. Nah, ini A-nya nanti kita substitusikan 2 log X ya. Berarti yang pertama nih A sama dengan min 3, A-nya berganti 2 log X ya. Nah, 2 log X sama dengan min 3. Nah, ingat tadi konsep dari logaritma ya, sama eksponen. Jadi kan kalau misalkan ada A pangkat B sama dengan C, maka bentuk logaritmanya jadi A log C sama dengan B. Gini ya. Nah, ini juga sama. Kita ubah dulu ke bentuk eksponen dulu. Nah, berarti di sini nanti akan diperoleh
X itu sama dengan 2 pangkat min 3. Jadi X yang pertama itu sama dengan 1/8. Oke. Nah, terus yang selanjutnya A sama dengan 2 nih. A itu kan Mbak ganti jadi 2 log X lagi. Jadi 2 log X itu sama dengan 2. Jadi nanti akan diperoleh X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti ketemu X-nya sama dengan 4 ya. Berarti akan diperoleh X1 kali X2 itu sama dengan 4. Ini X2 berarti 4 dikali, sebentar kebalik, maaf, maaf, maaf. Kan tadi kan udah misalin X-nya 1/8 ya. Jadi 1/8 kali 4. Iya, sama dengan 1/2. Oh iya, ini kan dibagi ya. Ya, jadi jawabannya itu, oh, bentar. Sorry, tadi Mbak April itu salah ya. Tadi Mbak tuh lihat 1/8 tuh tau nggak yang mana? Itu yang hasil X1-nya. Ya, ya, 1/8 bener. Tapi ternyata hasil akhirnya 1/2. Oke. Mm-mm. Nah, ini ya, punya Imrota yang revisi, ya benar. Nah, punya Reva ini berarti baru nyampe A-nya nih ya, mesti ya Reva. Ya nggak, kita balikin dulu ke logaritmanya nih, Rev. Jadi, di sini, kenapa Mbak tahu kenapa Reva ketemunya min 6? Karena di sini baru sampai A, ya nggak? Ya, jadi kalau nanti yang kayak gini, misalnya kita di awal pakai pemisalan, itu waktu akhir jangan lupa dibalikin ke bentuk awalnya, gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu yang mana nih? Yang B ya, 1/2. Oke, sip. Kita lanjut soal berikutnya ya. Punya Reva ada dikit lagi tuh, Rev. Ini kamu ubah ke logaritma, nanti ketemunya sama. Oke? Lanjut ya kita ya. Nah, ini nih, menarik nih, nomor 7. Nah, ini Mbak pengen kalian coba ngerjain dulu nomor 7. Oke, yang nomor 7 ketemu nggak nih? Ada yang dan kamu belum jawabannya berapa? Oke, ini Mbak belum kasih clue ya. Yang nomor 7 ini kita harus agak effort di awal dulu ya. Pakai yang namanya itu berarti kan karena akar ya, kali sekawan. Coba kalian kaliin sekawan nih ke masing-masing angka itu kan ada 1/1 plus akar 2 tuh. Itu kalian kaliin sekawan dulu gitu. Nanti coba cari polanya, ketemunya berapa. Oke, kayaknya ini sambil Mbak coba kalian juga nyoba ya, oke? Nah, jadi tadi kan Mbak udah kasih clue tuh, kita kali sekawan. Jadi kita start dari awal dulu, yaitu yang 1/1 plus akar 2. Nah, ini kalau kita kaliin sekawan, berarti kan kita kali
1 min akar 2 per 1 min akar 2. Nah, berarti nanti kan akan diperoleh 1 min akar 2 dibagi sama 1 min 2. Oke, atau 1 min akar 2 dibagi sama min 1. Berarti kalau kalian bagi 1 sama min 1 akan diperoleh akar 2 min 1. Ini ya. Nah, itu juga akan berlaku untuk akar yang berikutnya, yaitu 1 per akar 2 ditambah sama akar 3. Ini kan kalau kita kaliin sekawan akan diperoleh akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti hasilnya akan diperoleh akar 2 min akar 3. Nah, ini yang bawah itu hasilnya 2 min 3, maka min 1 juga tuh. Jadi akan diperoleh akar 2 min akar 3 dibagi min 1, maka jadinya akar 3 min akar 2. Nah, ini kan udah mulai kelihatan polanya tuh. Oke, nah di sini berarti yang bagian pertama nanti akan Mbak April ganti sama ini ya, akar 2 min 1. Oke, nah ini kelihatan nih. Terus yang bagian kedua, ini kan 1 per akar 2 plus akar 3. Ingat, yang belakang nih, berarti akar 3 itu akan jadi yang di depan. Terus dikurangi sama akar 2, yaitu yang depannya ini. Nah, berarti di sini kalau misalkan Mbak ganti semua ya dari awal, itu nanti akan diperoleh akar 2 min 1 ditambah sama akar 3 min 2, min akar 2, sorry, ditambah sama 2 min akar 3, dan seterusnya ya, ditambah sama akar 63 min akar 62, ditambah sama 8 min akar 63. Nah, ini kan penjumlahan. Berarti di sini akar 2 sama min akar 2 kan habis. Terus akar 3 sama min akar 3 habis. Begitu juga dengan akar 63 min akar 63. Sehingga kan yang sisa itu hanya min 1 sama plus 8 ya. Jadi nanti kita tinggal ngitung itu. Min 1 plus 8. Maka hasilnya nanti sama dengan 7. Iya, jawabannya yang D. Betul, Imron Tak, mantap. Oke. Nah, ini Reva juga sama nih ketemunya. 7 ya. Aman ya. Oke, nah 7. Oke, nah ini kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, yang nomor 8 nih. Oke, di sini Mbak pengen ya kalian coba ngerjain, Mbak April juga kerjain, nanti kita cocokin di akhir ya. Jadi di sini nomor 8 diketahui ada 3 buah bola diambil sekaligus dari satu kotak yang berisi 5 bola merah. Oke, berarti ada 5 merah sama 3 bola putih. Oke, 5 bola merah dan 3 bola putih. Oke, nah di sini dari kotak ini itu kan kita ambil 3 bola secara acak. Oke. Nah, di sini kita disuruh, oh, di sini ada A. A itu menyatakan kejadian terambilnya 2 merah sama 1 bola putih. Nah, berarti kita disuruh mencari peluang kejadian A. Berarti sebelum kita nyari NA, itu kan kita harus nyari NS-nya dulu ya. Nah, NS ini kita kan mengambil 3 bola secara acak dari total 5 tambah 3 ada 8 bola. Berarti nanti kombinasinya 8C3. Berarti 8 faktorial dibagi sama 8 kurangi 3 berarti 5 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 dibagi sama 3 kali 2 kali 1. Oke, ini 6 sama ini kita coret semua. Terus 8 kali 7 berarti sama dengan 56. Nah, sekarang kita cari NA-nya. Nah, NA. NA di sini itu kan berarti peluang terambil 2 bola merah. Berarti kan 2 merah itu 5C2. Terus 1 bola putih. Berarti 3C1. Berarti ini 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Terus yang ini 3C1 itu berarti ini nggak perlu kita hitung sebenarnya 3C1 itu sama dengan 3.
Oke, terus 5 faktorial, berarti 5 kali 4. Nah, 3 faktorial dicoret. Terus 2 kali 1. Nah, ini nanti kita coret sama 4 ya, berarti ini 2. Terus kaliin 3. Berarti 5 kali 2, 10 kali 3 sama dengan 30. Berarti nanti peluang kejadian A. PA itu sama dengan NA dibagi sama NS. Berarti sama dengan NA-nya 30, NS-nya sama dengan 56. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadi 15 per 28. Ini ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita hitung juga ya. Nanti kalau misalkan kalian estimasi menghitung ya, dihitung tuh, tadi kan hasilnya sekitar 0,53. Nah, ini berarti kan udah kelihatan jelas ya, artinya kuantitas P, peluang kejadian A itu lebih dari Q. Ya, P lebih dari Q. Ya, jawabannya yang A. Oke. Nah, oh ya, punya Imrota juga sama ya. Oke, mantap. Sip. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, nomor 9 nih. Coba nih. Ini Mbak Bel akan ngerjain nomor 9. Kalian juga ikut ngerjain ya. Nanti kita cocokin di akhir. Oke? Nah, sekarang nih. Di sini ada 5 buah bilangan dengan rata-ratanya itu 20. Berarti akan diketahui di sini X barnya sama dengan 20. Terus jangkauannya itu sama dengan 5. Nah, di sini kan ada 5 data. Di sini Mbak akan misalin pakai ini aja deh. X1, X2, X3, X4, sama X5 aja. Nah, di sini karena rata-rata 5 buah bilangan, tadi kan kita bagi 5 ya. Tadi rata-ratanya sama dengan 20. Jadi ini Mbak ngerjain yang rata-rata dulu. Nah, gini ya. Sehingga di sini 5 sama 20-nya Mbak kali akan diperoleh X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 tambah X5 itu sama dengan 20 kali 5 yaitu 100. Oke. Nah, di sini kita udah peroleh nih jumlah 5 buah data itu sama dengan 100 ya. Nah, terus dari jangkauan. Nah, jangkauan itu kan berarti nilai data terbesar dikurangi yang terkecil. Di sini Mbak akan ambil data terbesarnya itu adalah X5 ya. Terkecilnya itu adalah X1. Berarti jangkauan di sini itu nanti akan sama dengan X5 dikurangi sama X1. Nah, J-nya kan 5. Oke, nah nanti kita punya persamaan ini. Nah, ntar. Oke, sekarang kita baca yang diminta di soal ya. Kuantitas P. Kuantitas P itu minta kita disuruh mencari bilangan terbesar yang mungkin. Oke. Nah, di sini, ntar. Kan kalau misalkan kita mau nyari bilangan terbesar nih, artinya apa? Artinya bilangan lainnya itu kan berarti harus yang terkecil. Nah, klunya di situ. Nah, ini karena kita mau nyari bilangan terbesar, berarti bilangan yang lain itu harus terkecil. Nah, tadi kan di awal kan Mbak udah misalin ya bahwa data terkecil itu sama dengan X1. Artinya apa? Artinya kalau Mbak buat bilangan yang lain harus terkecil, maka bilangan lain itu harus sama dengan X1. Jadi bilangan yang lain ya, selain X5, oke, itu nanti kita buat jadi ini. Nah, sorry, bentar. Nah, nanti kita buat jadi ini. X1 sama dengan X5 min 5. Jadi di sini bilangan lain selain X5, kita harus buat nanti jadi sama dengan X1 ya. Akan
sama dengan X1. Nah, artinya di sini nanti X2, X3 sama X4 itu nanti kita jadiin X1 ya. Jadi nanti akan diperoleh X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 ditambah X5 sama dengan 100. Oke, kayak gini. Nah, terus di sini X1-nya kan ada 4 nih, berarti dijumlah aja 4 kali X1 ditambah X5 ya, sama dengan 100. Kita substitusi X1-nya itu sama dengan ini ya, X5 min 5. Berarti 4 dikali X5 min 5 ditambah X5 itu sama dengan 100. Oke, di sini Mbak bawa ke sebelah sini ya, karena nggak cukup ya. Oke, berarti 4 kali X5, berarti 4X5. Terus 4 kali min 5, berarti min 20 ditambah X5 sama dengan 100. Berarti 4X5 ditambah X5 itu kan sama dengan 5X5. 20-nya pindah luas, berarti 100 tambah 20, jadi 120. Sehingga nanti kita peroleh X5-nya sama dengan 120 bagi 5. Yaitu nanti hasilnya sama dengan 24. Nah, ini adalah bilangan terbesar yang mungkin. Iya, betul, menurut ya. Jadi kuantitas Q-nya jatuhnya juga lebih besar daripada kuantitas P, betul. Q lebih besar P. Ya, jawabannya itu yang B. Oke, lanjut ya. Next, nomor berikutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini gampang-gampang susah. Mbak pengen kalian coba ngerjain ya. Nanti dapat jawabannya berapa nih, nomor 10. Oh, Oke, nah ini sambil kalian ngerjain ini Mbak akan kerjain juga ya. Jadi di sini kita disuruh mencari koordinat titik D. Oke, nah di sini berarti kalau kita nyari koordinat D, kita perlu pakai yang namanya kesebangunan dulu buat nyari B, nyari BD. Karena BD kita nggak tahu. Kenapa kok nyari BD? Karena ya nanti kita kan kalau mau nyari koordinat D, kita perlu koordinat X-nya dulu ya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu panjang BD-nya itu berapa. Jadi, goals pertama yang kita cari adalah mencari BD. Oke, nah nyari BD gimana? Pakai kesebangunan nanti ya. Nah, berarti di sini kalau kesebangunan kita harus cari dulu panjang dari EB. EB, berarti kan karena ini garisnya itu lurus ya, vertikal, maka kita langsung lihat yang koordinat Y. Berarti 9 kurangi 3 sama dengan 6. Oke, terus sekarang yang segitiga kecil. Dari A sama B kita kurangkan karena garisnya itu horizontal, maka di sini kita lihat yang koordinat X-nya ya, berarti 3 sama 6. Berarti 6 kurangi 3 sama dengan 3. Oke. Terus sekarang BC. Kayak ini garisnya itu vertikal ya. Terus kita lihat yang 3 sama 1. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oke. Nah, berarti kita nyari kesebangunan kan. BD, kita mau nyari BD. Nah, BD itu kan segitiga yang besar, itu nanti akan bersesuaian karena BD alas, itu berarti yang segitiga kecil itu akan bersesuaian dengan sisi alas juga, yaitu BC ya. Terus sekarang yang diketahui lagi itu kan adalah sisi tegaknya, yaitu sisi EB. Nah, EB ini nanti akan bersesuaian sama sisi AB. Oke, nah ini berarti BD banding sama BC, ini kan BC sama dengan 2 ya. Oke, nah EB-nya itu tadi 6, AB-nya 3. Oke, ini kita bagi. Jadi 2 ya. Berarti nanti akan ketemu panjang BD itu sama dengan 2 kali 2, 4. Nah, jadi nanti dari sini ke sini,
panjangnya itu 4. Oke. Nah, tadi kan udah diketahui. Nyampe sini itu panjangnya 3. Berarti kan sisanya dari sini ke sini itu panjangnya 1. Ya nggak? Artinya kita akan peroleh koordinat X yang titik D itu kan berarti 3 kurangi 1. Oke. Terus yang titik Y-nya atau koordinat Y itu kan berarti sama ya. Ini karena satu garis lurus, koordinat Y-nya itu di 3. Berarti 3 - 1,3. Berarti 2,3. Jadi akan diperoleh nih koordinat Y-nya 2,3. Maka kita bisa mencari M kurangi K. Berarti 3 kurangi 2 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Coba Mbak mau cek. Oke, Imrota. Iya, betul. Mantap. Sip. Oke, benar Imrota. Oke, kita lanjut ya. Next soal nomor 11. Ini masih lanjutannya nomor 10 ya. Lebih gampang tapi. Nah, ini gampang nih sambil merembet. Dapat jawabannya. Berapa coba jawabannya ini? Ya, betul. Oke, iya betul banget. Jadi kita cuma nyari luas segitiga EBD. Nah, ini berarti kan setengah alas. Alasnya tadi sisi ini ya, sisi BD ini kan udah kita cari 4. Tingginya yang ini itu 6. Berarti setengah 4 kali 6. Berarti sama dengan mencoret ya 2. 2 kali 6, 12. Ya, jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, nomor 12 ini juga easy nih, nomor 12 nih. Coba jawabannya yang mana nih, 12? Oke, Imran tanda kamu. Iya, benar jawabannya. Ah, oke, nah jadi gini, kalau misalkan di sini kan kita membandingkan panjang sisi ya, panjang sisi X, Y, Z. Nah, itu nanti panjang sisi di segitiga, jadi panjang sisi itu nanti akan berhubungan sama sudut. Sudut tapi yang bagian seberangnya ya, jadi sudut seberang. Seberang dari sisi. Nah, di sini kan diketahui bahwa sudut A-nya 45, sudut C-nya 95. Maka sudut B ini bisa kita cari pakai ini ya, total sudut dalam segitiga. Oh, oke, gambarnya bikin ragu. Iya, emang ini gambarnya makanya tapi konsepnya benar kok. Yang penting tuh konsepnya, Imrota ya. Oke, tapi kamu benar ngerjainnya. Mm-mm. Nah, di sini B berarti bisa kita cari pakai 180 ya dikurangi sama 45 plus 95. Berarti akan diperoleh nanti 180 sorry, dikurangi 45 tambah 95. Itu berarti sama dengan 140. Nah, ini berarti 40 derajat. Nah, ingat di sini panjang sudut itu kan bergantung sama sisi ya. Sorry, sudut seberangnya. Berarti 40 derajat itu nanti akan panjang sisinya itu yang X gitu ya, 95 itu yang Y, lalu yang terakhir 45 derajat itu yang Z. Nah, artinya kalau misalkan semakin besar sudut, oke, semakin besar sudut, maka nanti sisinya juga akan semakin panjang. Oke, nah sehingga kalau misalkan kita lihat dari ukuran sudutnya ya, itu kan yang paling kecil itu berarti yang X. Ya, berarti kan X itu nanti akan kurang dari Z, akan kurang dari Y. Ya, jadi jawabannya itu yang A. Oke, sip. Mantap. Kita lanjut ya nomor berikutnya ya, nomor 13.
Nah, ini nih, coba nih. Ini soalnya emang kayak rada nalar gitu sih kita Mbak coba ngerjainnya kemarin emang Mbak tuh pakai konsep matematikanya itu kan pembagian ya. Tapi buat apa ya? Milih jawabannya tuh agak agak butuh nalar dikit. Nah, coba kalau kalian ketemunya berapa nih? Yang nomor 13. Oh iya, oke karena ini mungkin waktunya juga agak terbatas ya. Ini Mbak mau biasa, biasa ya Mbak kerjain, kalian juga ngerjain ya. Jadi di sini kan ada angka 24. Nih, 24 dibagi oleh suatu bilangan bulat n. Itu akan bersisa 4. Jadi kan kalau misalkan dibagi sama n nih, hasilnya itu kan nanti akan sama dengan n ditambah sama 4. Nah, n ini adalah bilangan pembaginya ya. Sorry, kok kayaknya kok kayak kurang tepat gitu ya kalau langsung N ya. Oke, ini berarti K kali N aja kali ya. Nah, ini. Berarti N ini nanti adalah pembagi. Nah, K kali N ini nanti adalah bilangannya. Nah, berarti nih, kalau misalkan kita membagi 24 sama suatu bilangan yang sisanya 4, maka kan logikanya K kali N ini berarti adalah suatu bilangan yang nilainya itu 20 ya. Karena kalau 20 tambah 4 hasilnya kan harus sama dengan 24 ya. Oke. Nah, sekarang berarti nih, tinggal kita cari nih, kira-kira pembaginya itu berapa aja nih. Jadi kan 20 nih, 20 itu kan sebenarnya dia punya beberapa pembagi tuh. Kira-kira ada berapa aja nih? Kan ada 4, ada 2, ya nggak? Faktornya nih 5, terus ada 10 sama yang terakhir angka itu sendiri yaitu 20. Gitu ya. Nah, di sini kita sekarang tinggal ngecek sebenarnya kita cek N itu adalah bilangan genap. Hmm, N adalah bilangan genap. Nah, kalau kita lihat dari faktornya, ini, itu emang semuanya bilangan genap. Enggak kan ya, di sini kan ada suatu bilangan 5, yang mana bilangan 5 ini adalah bilangan ganjil. Jadi kalau yang ini belum tentu. Oke, terus yang kedua, N adalah faktor dari 20. Nah, ini pasti benar ya, karena kan nanti biar K sama N itu kalau kita kali hasilnya 20 itu kan N itu harus merupakan faktor dari 20 ya. Ya, berarti yang ini benar. Oke, ntar ini Mbak conteng. Nah, dua benar. Terus, tiga, N adalah bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjil belum tentu juga ya, karena kan di sini ada bilangan genap, nih ada 20, ada 10, dan seterusnya gitu ya. Berarti yang ketiga ini belum tentu. Oke, berarti yang cek yang 4. N adalah kelipatan 5. Oke, benar ya di sini ya. Oke. Nah, hati-hati ketika yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 di situ kan N adalah kelipatan 5. Pasti kalian ragu karena di sini ada 4 sama 2 gitu ya. Tapi N-nya mungkin 4 sama 2 enggak? Enggak mungkin ya. Kenapa N-nya bukan 4 sama 2? Ini kenapa enggak memenuhi? Karena kalau misalkan di sini 24 kita bagi 4 kan habis ya enggak? Alias nggak ada sisa. Terus 24 kalau misalkan kita bagi 2 juga habis. Jadi di sini 4 sama 2 itu nggak memenuhi. Jadi artinya yang memenuhi itu cuma yang 5, 10 sama 20. Jadi di sini N kelipatan 5 itu pasti benar ya hitungannya ya. Karena ya 5, 10, 20 adalah kelipatan 5. Jadi yang 4 benar. Jadi iya jawabannya yang C. Jadi yang pernyataan 2 sama 4 yang benar. Oke, sip kita lanjut ya. Soal berikutnya ya, nomor 14 ya. Nah, ini. Oke, nah ini biasa sambil kalian kerjain, Mbak juga akan ngerjain ya. Di
Di sini ada suatu barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya itu bilangan bulat dengan beda 3. Nah, di sini kan diketahui B-nya sama dengan 3. Sorry kok 3, min 3 ya. Ini enggak jelas ya, ini ada minusnya ya, min 3 ya. Nah, ini bedanya itu min 3. Nah, di sini kita disuruh ngecek apakah A 2025, berarti suku ke 2025 itu merupakan bilangan genap. Nah, berarti karena ini adalah suatu barisan aritmatika, berarti kita bisa langsung menguraikan yang suku 2025 ini ya. Berarti A 2025 itu kan kalau kita uraikan berarti suku pertama ya, A1 ditambah sama 2025 min 1 kali B. Oke, A1 ditambah, berarti ini 2024 kali bedanya sama dengan min 3. Nah, 2024 kali min 3 itu kan sama dengan 6072. Nah, ini adalah A 2025. Oke, nah di sini kita disuruh ngecek untuk masing-masing pernyataan ya. Jadi di sini pernyataan satu dulu, A1 ditambah A2 itu adalah bilangan ganjil. Oke, nah di sini A1 dulu. Oke, A1 kita masih tetap A1 aja ya. Terus A2 ini kan bisa kita uraikan jadi A1 ditambah sama beda, yaitu bedanya itu min 3. Oke, berarti akan diperoleh 2 kali A1 dikurangi 3. Jadi kalau A2 kali A1 ini kan pasti bilangannya merupakan bilangan genap ya. Ya enggak? Karena gini, bilangan ganjil kalau kita kaliin genap, hasilnya kan genap. Bilangan genap kali genap juga hasilnya genap. Artinya apa? Di sini A1 ini bisa juga merupakan bilangan ganjil kan? Bisa juga A1-nya merupakan bilangan genap. Ya enggak? Karena di sini 2A1 itu kan merupakan bilangan genap. Genap kurangi bilangan ganjil hasilnya ganjil. Nah, Mbak mau tanya, kalau misalkan kita pakai pernyataan satu nih, kan A1-nya bisa ganjil, bisa genap. Artinya kan jawabannya itu tidak konsisten. Kalau misalkan tidak konsisten gini, itu artinya pernyataan satu itu nggak cukup untuk menjawab pernyataan ya. Jadi kalau kalian ketemu soal begini, kalian tuh harus nemu sampai jawabannya itu konsisten buat eh, membuat, buat kita itu menyatakan bahwa pernyataannya itu cukup, gitu ya. Nah, kalau gini kan ada dua buah jawaban. A1 bisa ganjil genap. Jadi di sini kesimpulannya itu tidak konsisten. Artinya di sini kita nggak cukup kalau pakai pernyataan satu aja. Nah, sekarang lanjut ya, yang pernyataan dua ya. Nah, pernyataan dua di sini A2 ditambah sama A3. Oke, A2 kita uraikan. Berarti A1 min 3 ya. Terus kalau A3 berarti A1 plus 2 kali min 3, 2 kali beda ya. Berarti di sini akan diperoleh nanti 2A1 min 9. Oke, ini juga mirip ya. Ini ada 2A1 lagi, ini pasti genap. Tapi di sini kita nggak bisa nentuin A1 lagi. A1 kan bisa ganjil, bisa juga A1-nya itu genap. Nah, ini sama lagi. Ini kan kalau misalkan dikurangin 9, kurangi bilangan ganjil, hasilnya ganjil ya. Nah, ini karena ada dua jawaban, sama berarti tidak konsisten. Artinya pernyataan dua itu juga tidak cukup. Ya, jadi jawabannya itu yang E. Nah, kayak gini. Terus lanjut lagi ya. Nomor 14, sorry, 15. Nah, nomor 15 sekarang ya. Nah, ini Mbak mau langsung bahas aja ya, karena ternyata waktunya udah agak molor nih. Gitu. Sorry ya, bentar ya. Mbak selesai nomor 15 nih, nomor terakhir nih. Nah, di sini ada fungsi f sama fungsi g ya. Fx itu sama dengan 2x kuadrat plus bx dan gx sama dengan x kuadrat min t. Kita disuruh mencari bilangan real R sehingga apakah ada FR itu sama dengan GR. Jadi di sini kita hitung dulu untuk FR ya.
Jadi kalau FR, berarti di sini X-nya kita ganti R ya, akan diperoleh 2R kuadrat ditambah B kali R. Terus kalau untuk GR, itu berarti sama dengan R kuadrat min D. Nah, kita kan disuruh mencari apakah ada bilangan bulat R sehingga FR itu sama dengan GR kan. Nah, ini kita sama dengan kan, berarti 2R kuadrat plus BR sama dengan R kuadrat min D. Ini kita pindah rumah semua ya. Berarti akan ketemu R kuadrat plus BR plus D itu sama dengan 0. Nah, ingat di sini itu kan bilangan real R. Nah, ini kalian pandang ini sebagai suatu persamaan kuadrat ya. Nah, kalau misalkan di sini kita mau ngecek nih suatu persamaan kuadrat apakah punya akar real, itu kan berarti kita pakai yang namanya itu nilai diskriminan. Berarti D-nya itu lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, rumus diskriminan berarti B kuadrat ya. B kuadrat min 4 AC. Berarti A-nya itu 1, C-nya itu D. Itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ini B kuadrat min 4D itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita ngecek persamaan yang pertama dulu ya. Pernyataan satu itu untuk B min 5D sama dengan 0. Berarti kan akan diperoleh B itu nanti sama dengan 5D. Ini ya. Nah, ini kalau misalkan B-nya kita substitusi 5D, nanti akan diperoleh 5D pangkat 2 min 4D lebih dari sama dengan 0. Berarti 25D kuadrat min 4D lebih dari 0. Nah, bentar, hati-hati di sini ya. Kalian perhatiin di sini. B sama D itu kan merupakan bilangan asli. Jadi otomatis kalau bilangan asli nilai B sama D itu kan lebih dari 0. Nah, kalau kita logika nih, di sini D itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Oke, berarti kalau misalkan ada 25 nih dikali D kuadrat dikurangi sama 4D, berarti logikanya itu lebih dari 0 ya. Ini kita ambil aja WSD-nya itu sama dengan 1. Ini kan kalau kita cek nih, itu akan ketemu 25 min 4 ya. Berarti sama dengan 21. Itu kan lebih dari sama dengan 0. Artinya diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Berarti artinya punya bilangan real R. Oke, nah ini kalau yang pernyataan satu, berarti kan karena jawabannya itu pasti positif, artinya di sini konsisten ya, karena kan semuanya positif atau D-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti pernyataan satu aja itu cukup untuk menjawab. Nah, sekarang kita cek untuk yang pernyataan kedua ya. Nah, pernyataan kedua itu B lebih dari D plus 1. Nah, di sini misal ya, karena di sini itu bilangannya positif semua, Mbak mau ambil B-nya itu 3. D-nya Mbak mau ambil 1. Ini ya. Kita cek ke sini. B kuadrat min 4D apakah lebih dari sama dengan 0? Nah, B-nya kan 3, berarti 3 pangkat 2 itu 9. 9 min 4 itu kan sama dengan 5 ya. 5 pasti lebih dari sama dengan 0, ya enggak? Artinya di sini D-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga di sini punya bilangan real R. Jadi pernyataan dua saja juga cukup. Nah, gitu ya. Jadi ini pernyataan satu saja cukup atau dua saja cukup. Jadi jawabannya yang D. Oke, sip. Nah, sejauh ini nomor 15 ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, Mbak Kira aman kali ya? Nah, ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan nih, kalian nggak usah sungkan-sungkan ya, bisa ngechat Mbak April nih. Mbak April itu nomornya di grup yang biasa ngirim ini ya, file ke kalian ya, di grup ya. Nah, itu kalian boleh chat Mbak April nggak apa-apa, lewat PC boleh, atau biasanya kadang ada yang nanya lewat aplikasi, itu juga nggak apa-apa ya. Oke, pokoknya kalian jangan malu-malu buat bertanya ya, ke Mbak April boleh, atau ke pengajar lain juga nggak apa-apa, oke? Nah, ini karena waktunya juga udah mau jam 5, mungkin kalian mau siap-siap buka puasa ya.
Oke, mungkin Mbak April cukupkan ya untuk pelajarannya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, Mbak Aprin nggak bosan-bosan nih doain kalian. Semoga ini Imrota sama Reva ya, kalian bisa keterima PTN sama jurusan yang kalian pengen tahun ini. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Reva sama Imrota. Dadah. Makasih juga kalian udah join.